Hadirin rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Nantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang amil yang masuk kepada mubtada dan khobar, ya. Yang pertama kemarin adalah kana, ya. Kana itu artinya adalah. Tapi sebenarnya dia itu adalah fi'il madi, kana, ya. Karena itu adalah fi'il madi. Fi'il madi naqis. Masih ingat gak? Dulu pernah saya sampaikan fi'il madi naqis. Yang di tengahnya ada alif, ya. Jadi karena adalah, ya. Nah ini tugasnya kemarin kita ulang lagi nggak apa-apa. Fungsinya adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khabar, ya. Di HP ada tuh, ya. Ada ya Wahid, ya? Ada, ya. Sama di kitab juga ada sebetulnya, ya. Cuma di sini ada contoh, di sini bagus. Misalnya as-sabru murrun. Ya, sebelah kanan itu al-jumlatu minal mubtada'i wal khabar. Ya. Kalimat dari mubtada dan khabar, yang terdiri dari mubtada dan khabar, contohnya adalah as-sabru murrun. As-sabru murrun itu adalah sabar, itu adalah pahit, ya. Nah, itu mubtada khabar, bentuk mubtada khabar, ya. As-sabru murrun, bentuk mubtada khabar. Sabar itu pahit, ya. Yang namanya sabar emang pahit, gak enak yang namanya sabar, ya. As-sabru kasibri. Sabar itu seperti buah yang pahit, ya, seperti jamu yang pahit, ya. Iza madha khulwun. Tapi kalau kita sudah berhasil melaluinya, sesuatu yang pahit itu akan menjadi manis, kan gitu, ya. Jadi emang kudu sabar. Jadi nggak langsung kita belajar langsung dapat, kagak, ya. Jadi emang kudu pahit dulu, ya. Kadang-kadang ya teman ngajakin jalan, kita lagi pengen ngaji, itu kan bingung, itu serba salah kita, ya. Kita lagi pengen ngaji, ada teman ngajakin jalan, jalannya sih baik, cuman kita lagi mau ngaji, ya. Ya kita kudu sabar. Tapi sesuatu yang pahit akan jadi manis kapan? Kalau kita sudah berhasil melaluinya, ya. Kita kudu sabar. Jangan ngelihat orang udah di puncaknya, jangan. Lihat dari bawahnya, ya. Lihat orang wali, wah wali hebat tuh. Kita pengen jadi dia, bisa nggak kita? Itu sanggup nggak kita ngikutin jalannya, thoriqoh dia, ya. Ya jangan pengen jadi walinya doang. Kalau jadi wali murid sih gampang, ya. Nah jadi kita kembali lagi, al-murru as-sabru murrun, sabar itu pahit, ya. Ini bentuk mubtada dan jadi kalau diawali dengan kana, jadi kana as-sabru murrun. Oh enggak semuanya ada. Ini enggak ada ini, ya, enggak ada di grup. Oh ke bawah, ya. Ada tadi saya kirim yang sengaja, di kebetulan saya lagi baca-baca, ada contohnya bagus, ya. Tapi sama aja sebetulnya, ya. As-sabru murrun. As-sabru murrun. Ya, as-sabru murrun.
Kalau diikuti dengan diawali dengan kana, gimana jadinya? Nah, ingat gak? Gimana tuh? Kan bentuk mubtada dan khobar. As-sabru murrun. Sabar itu pahit. Bentuk. Nah, kalau diawali dengan kana, jadi apa? Kana gimana? Nah, ingat kalau kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakan isim, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Gimana jadinya tuh? Jadi kana sabru murron, ya. Nah, gitu. Kana sabru murron. Sengaja saya nggak harakatin lagi, belajar baca gini, ya. Nah, ya. Ini bisa marro. Kalau tergantung orang bacanya, ya. Bisa juga murrun ini, ya. Tergantung orang. Makanya kalau kita nanti baca, itu perhatikan dulu nih, kira-kira marro apa murrun, ya kan? Kalau marro itu berjalan, marro berjalan, ya. Masa as-sabru marro, sabar itu berjalan. Nah, gitu. Jadi kita mikir nanti, berarti bukan. Berarti as-sabru murrun, sabar itu pahit. Masa sabar itu jalan. Nah, gitu nanti, ya. Itu nanti kalau kita baca tuh begitu. Kita utak-utik dulu. Ini kira-kira marro apa murrun ini, ya. Nah. Atau mur, karena kan memang nanti nggak ada harkatnya, ya. Nggak ada harkatnya nanti, ya. Nggak ada tasnya juga lagi. Kalau nggak ada tasnya kan bisa jadi as-sabru, bacanya apa nih? Marro, murro, murun, apa mur. Ya, nah, itu nanti tergantung apa namanya, zauk, perasaan kita ngatur. Ini kira-kira bacanya apa yang benar ini? Oh, ternyata kalau marro kagak pantas, ya. Kalau mur apalagi, berarti murrun, ya. Sabar itu pahit. Kana sabru, jadi nasab ini murrunnya jadi murron, ya. Jadi murron fathah, murron. Kana sabru murron. Nah, kemudian karena kana itu fi'il madi juga, walaupun artinya adalah, ini kana bisa nanti berubah menjadi fi'il mudhari, ya. Dulu pernah saya jelaskan, ingetin lagi, ya. Qoma fi'il mudhari'nya yaqumu. Nah, itu sama gak tuh bentuknya koma dengan kana? Sama kan? Nah, kalau fi'il mudhari'nya gimana tuh? Yakunu, ya. Jadi nanti dia bisa berubah juga. Yakunu. Yakunu as-sabru murran, ya. Yakunu as-sabru murran. Ya. Jadi tetap dia. Jadi bukan hanya kananya, tapi perubahan bentuk dari kana itu, ya. Perhatikan, ya. Perubahan bentuk dari kana menjadi yakunu fil mudhari, nanti fungsinya sama, ya. Yakunu sabru murran. Sabar itu menjadi sesuatu yang pahit. Nah, yakunu itu artinya menjadi, ya. Kana adalah, atau yakunu menjadi, ya. As-sabru murrun, sabar itu menjadi sesuatu yang pahit. Nah, jadi fungsinya sama, yakunu sama. Nanti isim kananya, ini karena kana,
ini namanya isim kana ya. Isim kana. Khobar kananya ini ya. Khobarnya nih, khobar kana. Namanya khobar kana. Kenapa khobar kana? Ya karena di depannya ada kana, ya. Nah, kalau ini yakunu, khobar yakunu namanya, ya. Bukan khobar kana, karena khobar kana. Kalau ini khobar isim yakunu mana? Kenapa? Yakunu ini isim, ya. Isim yakunu. Khobarnya mana? Khobarnya ini, ya. Khobar dari mana? Khobar dari yakunu, ya. Paham nggak? Ya, nanti baca gitu, ya. Yakunu sabru. Yakunu apa? Yakunu adalah menjadi, ya. Sabar itu sesuatu yang pahit. Ini sama. Karena di yakunu perubahan dari kana, fungsinya sama, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, atau merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, ya. Paham ya? Nah. Nanti dari fi'il jadi fi'il amr bisa juga, ya. Karena fi'il madhi yakunu fi'il mudhari. Sekarang fi'il amr dari kana. Kun anta jamala. Nah, ini ada lagu tuh. Lagu saya lupa lagunya tuh gimana ya? Yang lagu kun anta jamala gimana? Nah, itu ya, pokoknya itu dah, saya lupa. Ada sinetronnya kun anta. Kun anta, ya. Kun anta. Kun anta jamala. Nah, gitu kan ya? Nah, gitu, ya. Kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari. Kun, jadilah. Nah, kun fayakun, maka jadilah. Jadilah, maka jadilah. Kalau kun itu fi'il amr. Fi'il amr dari yakunu atau fi'il amr dari kana itu kun. Ya. Kana yakunu. Karena dia pengen kita jadikan fi'il amr, ya, maka ya-nya kita buangin, ya. Kemudian nunnya kita sukunkan, jadi kun. Wawunya kita buang lagi, ya. Jadi kun. Nah, ini sama, ya. Fungsinya kun ini sama dengan kana, ya, sama dengan yakunu. Jadi apa? Kun. Anta isimnya, ya. Asalnya kan anta jamilun. Anta jamilun. Jamalun sama, ya. Jamalun. Jamalun. Anta jamalun. Kamu ganteng, cakep, ya. Nah, anta ya. Kemudian didahului oleh kun. Nah, kayak gitu. Ininya jadi mubtada, ya. Mubtadanya anta. Kenapa? Karena dia isim, ya. Walaupun bukan dalam bentuk seperti tadi, anta. Jadi yang namanya mubtada itu bisa dari domir, kata ganti, ya. Yang namanya mubtada itu bisa jadi dari domir, termasuk anta. Asalnya anta jamalun, kamu cakep, ganteng, ya. Ini isimnya mubtadanya, khobarnya yaitu jamalun. Karena didahului oleh kun, jadilah kamu, ya. Kun anta, ininya berubah jadi
jamala. Ya. Jadilah kamu orang yang bagus. Ya, kun anta jamala. Mana awalnya lagunya itu ya, saya lupa. Ada kan nonton kan? Ya. Paham nggak? Ya. Ada lagi di dalam Al-Qur'an wa kunu qiradatan khasiin. Nah, itu. Ada surat Al-Baqarah tuh. Kunu wa kunu wa kunu kunu qiradatan khasyiin. Nah, jadilah kamu orang-orang Yahudi Bani Israel, kunu jadilah, kun jadi kan artinya kun itu jadi. Ini kunu itu jamak jadinya. Kalau tadi kun itu anta, ya, kun itu satu, jadilah kamu satu orang berarti. Kalau ini kunu jadilah kamu kalian, orang-orang yang dulu bandel dibilangin hari Sabtu jangan nyari ikan, jangan mancing, dimancing juga. Itu kan dalam riwayat itu ikan pada hari Sabtu itu ngumpul semua emang. Tapi di situ ada larangan jangan mencari ikan, ya. Tapi emang gangguannya ikan banyak, kan tertarik kita tuh. Pada mancing, pada nyari ikan. Ya udah kena kutukan. Kata Allah, kunu qiradatan, jadilah kalian kun, ya. Ada mubtadanya yang domirnya yang dibuang yaitu anta, antum. Ya. Antum, ya. Antum. Sini ada antum tuh. Kan kalau kunu kan antum, ya kan? Kalian antum, kalian semua antum lah gitu, ya. Jadi kunu itu banyak, untuk banyak. Kunu jadilah kalian antum. Isimnya mana ini nih, ya? Antum qiradatan khobarnya, ya. Khobarnya qiradatan. Ini kan mansub kan tuh, lihat. Fathah. Ya kan? Jadilah kalian orang-orang Yahudi sebagai apa? Qiradatan, monyet, ya. Jadilah kalian sebagai kera, khasiin, yang sangat hina, ya. Nah gitu. Coba lihat dalam Quran. Ini mubtada juga, cuman disembunyikan mubtadanya. Mubtada mahzuf, ya. Kalau ini kan ada kelihatan, ya, kun anta jamala. Kalau itu kunu qiradatan khasiin. Nanti ya nantilah, ya. Jadi bagi kita udah cukup walaupun mubtadanya disembunyikan oleh Allah, itu udah cukup. Apalagi kalau sampai diperjelas kunu antum, berarti kalian. Nggak pakai gitu juga kita udah paham bahwa yang dimaksud adalah orang Yahudi, ya. Jadi kunu jadilah kalian. Nah, ini sama fungsinya. Merofa'kan khobar karena ini domir, dia nggak berubah, antum ya antum, tapi tetap dia marfu, ya. Kemudian qiradatan mansub, kunu qiradatan khasin. Khasin ini nanti kita belajar sifat daripada qiradah. Sifat daripada, jadi qirodah monyet yang hina. Nah gitu pengertiannya, ya. Paham nggak? Ini contoh dalam Quran. Nah, jadi bukan hanya karena fungsi yang merofakan mubtada, tapi juga nanti ya kunu, kun, kunu, ya. Nah, gitu. Nanti kita jadikan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah gitu. Paham nggak? Paham nggak? Kalau nggak paham nanya nggak apa-apa. Ini sayang banget nih Dayat kabur-kaburan mulu. Ntar ketinggalan soalnya, bukan ngapa. Ya, ketinggalan. Ah. Iya. Iya. Qirodah kan jamak. Kalau mufradnya kirdun. Iya, ngikutin, ya. Kirdun itu kan satu.
Qirodah jamak ya. Qirodatan khasiin jamak daripada antum ya. Jadi bahasa Quran itu bahasa yang sangat apa ya? Sangat unik gitu ya. Kalau kita mau pelajarinya unik bahasa Quran, bahasa Nahu ya. Ada apa? Hah? Kun anta? Oh tajdad, iya, kun anta tazdad ya. Oh iya, kun anta tazdad jamala. Oh iya, inget aja ente. Tadi suka dengerin juga. Kun anta tazdad, tazdad ya. Saya lagi inget-inget, ada yang kurang nggak? Tapi begini juga bisa. Kun anta, jadilah kalian diri kalian sendiri, jadi diri kalian ya. Be yourself bahasa Inggrisnya, bisa dikit-dikit ya. Jadilah diri kalian sendiri. Kun anta, jadilah diri kalian sendiri. Tazdad jamala, maka kamu akan semakin bagus gitu ya. Ya, sama aja sih ya. Iya bener-bener, ada yang kurang. Kun anta tazdad jamala. Jadi tazdad itu artinya akan bertambah kebagusan ya, jadi tambah bagus kalau Anda menjadi diri Anda sendiri, kagak ngikutin orang tua, apa yang kita bisa ya kita sendiri gitu. Nah, ini akan semakin bagus. Nah, gitu maksudnya gitu. Ya, oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi kana bisa berubah-ubah nanti ya. Nah, kana koma yakumu, fil amrnya kum, nah gitu kan ya. Kana yakunu kun, iza aradallahu sya'ayyaku lalahu kun fayakun, jadilah maka jadi kun. Kemudian amsa ya, amsa artinya masuk waktu sore ya. Di sini contohnya al musafiru ta'banun, ta'banu ya. Al musafiru ta'banun. Musafir itu capek, ta'ban, ta'banu ya. Musafir itu capek, al musafiru ta'ban. Nah, kemudian didahului oleh amsa, amsal musafiru ta'bana ya. Amsal musafiru ta'bana. Amsa, masuk waktu sore, musafir itu kecapean dia udah ya, jalan mulu. Amsa ta'bana, ta'ban ya. Ada keanehan nggak di sini, coba lihat, perhatikan tuh. Ada ta'bana ya, nggak seperti tadi murron, tapi di sini cuma ta'bana. Kenapa tuh? Karena dia termasuk isim yang ghair munsharif, tidak menerima tanwin ya, makanya dibaca ta'bana bukan ta'banan ya. Ta'ban, ta'bana ya. Jadi amsal musafiru ta'bana. Nah, amsa itu bisa jadi fi'il mudhari juga ya. Amsa fi'il mudharinya yumsi ya. Amsa fi'il mudharinya yumsi. Jadi yumsil musafiru ta'bana. Nah, gitu. Nah, yumsil musafiru ta'bana. Ente nggak bawa HP ya, Pak Imon? Oh ya di situ ya.
Yang bawa HP liatin HP-nya situ. Nggak apa-apa, ya. Amsa musafiru ta'ban. Nah, kalau kemasukan kana amsa, ya. Amsal musafiru ta'banu. Ya, ta'banu. Kenapa? Karena ta'ban ini dia tetap rofa, cuman dia nggak menerima tanwin, ya. Nggak ada tanwinnya, jadi nggak ada matain, ya. Kalau ini kan tadi as-sabru murrun, ya. Kalau ini kagak, al musafiru ta'banu. Tapi tetap rofa, tapi tidak menerima tanwin, ya. Karena ada alif lamnya. Alif dan nun. Jadi ta'ban, musafir itu capek, ta'ban. Ta'ban itu capek, lelah. Nah, kemudian didahului oleh amsa. Jadi apa tuh? Amsal musafiru ta'bana. Ya, bukan ta'banan tapi ta'bana. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya amsa yumsi. Yumsil musafiru ta'bana. Nah, yumsi itu artinya memasuki waktu sore. Sama, kalau amsa itu fi'il madinya, kalau fi'il mudhari'nya yumsi. Nah, kemudian asbaha. Asbaha itu artinya apa? Nah, asbaha. Di sini ada contoh al-bardu syadid. Al-bardu syadid. Cuaca syadid, sangat dingin, ya. Al-bardu syadid, cuaca sangat dingin. Nah, kemudian didahului oleh asbaha. Jadi apa tuh? Asbahal bardu syadidan, ya. Kan al-bardu. Al-bardu artinya cuaca, ya. Syadid (3) ya. Syadidun. Syadidun itu keras. Ada syair Arab mengatakan al-fakhru bil ilmi la bil jahi wal mal, wal majdu bil jiddi la bil jaddi wal khal. Ya. Al-fakhru bil ilmi la bil jahi wal mal. Kebanggaan itu adalah dengan ilmu, ya. La bil jahi wal mal, bukan dengan jabatan ataupun dengan harta. Wal majdu bil jiddi, dan keagungan itu dengan kesungguhan. La bil jaddi wal khal, bukan karena keturunan, ya. Nah, jadi kita harus bangga dengan bukan banyaknya duit, ya syukur kalau kita punya duit, tapi kita harus bangga kalau kita punya ilmu, ya. Al-fakhru bil ilmi la bil jahi wal mal, wal majdu bil jiddi la bil jaddi wal khal. Laisal yatimu qad mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Yang namanya yatim itu bukan karena dia nggak punya bapak sesungguhnya, tapi yang namanya yatim itu kalau dia nggak punya ilmu dan akhlak. Ya, jadi kalau kita nggak punya bapak, ya sedih sebagaimana, tapi jangan terlalu sedih. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, baru kita sedih, ya. Nah, itu orang-orang soleh ngajarin begitu. Ukuran kebaikan seseorang itu ilmu dan akhlak. Kalau kita kan terbalik, ukurannya adalah harta, ya. Makanya yang dicari harta terus, ya. Ada syair itu tuh, syairnya Haddad Alwi, saya dulu sering dengerin tuh. La fakhra lil binti bi malbasin wa ma, ya. Bihi tahallat min khulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi la bil jamali wal hariri wa zahabi. Nah, itu ya. Nasihat itu, ya.
la fakhra lil binti bimalbasin wa ma. Bukanlah kebanggaan bagi seorang anak wanita, anak perempuan bimalbasin dengan pakaian yang bagus. Wa ma bihi tahallat ataupun perhiasan-perhiasan. Wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi. Kebanggaan bagi seorang anak perempuan adalah bil ulumi wal adabi, dengan ilmu dan akhlak. La bil jamali wal hariri wa zahabi, bukan dengan kecantikan, harir dengan sutra ataupun dengan emas. Nah, ya, jadi anak-anak kita itu harus bangga dengan ilmu, jangan kita pretelin apa emas, kupingnya kita taruhin emas, kakinya kita taruhin emas, ya, hidungnya juga taruhin emas juga. Ilmunya kita nggak pikirin, akhlaknya kita nggak pikirin, ya. Nah, ini yang harus kita kejar adalah ilmu. Makanya kita harus semangat mencari ilmu, karena itulah warisan para nabi, ya. Warisan para nabi itu adalah ilmu, ya. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi lagi lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, Abu Hurairah teriak-teriak aja, sama sahabat-sahabat yang lain, ke masjid, Nabi lagi bagi-bagi warisan, kata gitu. Wah, emang sifat kita itu begitu, kalau mau dunia mau warisan nguber langsung. Nabi lagi bagi warisan, sahabat yang lain baru nguber langsung ke masjid. Nabi lagi bagi-bagi warisan. Pikiran sahabat yang lain, Nabi lagi bagi-bagi harta. Tapi lihat Nabi lagi halaqah, lagi ngaji sama sahabatnya, lagi ngajarin sahabat maksudnya. Katanya lagi bagi-bagi warisan. Nah itu Nabi lagi bagi-bagi warisan itu. Nabi apa warisan Nabi? Ilmu, ya. Nah, ini warisan orang-orang soleh, warisan para nabi ya ilmu ini, ya, yang sekarang harus kita cari. Nah jadi semangat, ya, kita harus semangat. Apalagi ilmu kayak gini kan susah nih, udah jarang, ya, dapetinnya susah. Kali kita harus mondok dulu. Kadang-kadang yang mondok aja kan belum tentu, ya. Ada teman saya mondok di Kediri, di Jombang, pulang ya begitu-gitu baik, ya, nggak bisa juga. Ya, tergantung orang, yang saya sampaikan dulu, ya. Ilmu itu belajar bukan di mana tapi bagaimana. Teman saya banyak di Kediri, Jombang tapi ya nggak ada hasilnya, ya. Makanya tergantung kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh di mana aja, kalau kita sungguh-sungguh insya Allah hasilnya sama. Kenapa? Yang dipelajari di sana ya begini juga, ya. Kita ini juga nggak ada yang beda, ya. Kita harus semangat, ya. An-najah, as-sabru asasun najah. Sabar itu kunci kesuksesan, ya. Walaupun pahit sekarang, capek, tapi nanti mudah-mudahan ada hasilnya, ya. Walaupun beda-beda. Ini saja kali, ya. Insya Allah kita lanjutkan malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, ya, dan Allah berikan keberkahan dalam harta dan usaha kita. Juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.